warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Selamat datang di acara Podcast Orang Biasa. Gue masih berusaha untuk menjadi orang biasa ya. Terima kasih telah hadir di Podcast Orang Biasa. Mohon maaf nih, Apa? ini kan bukan kondangan. Oh bukan. Oh saya pikir saya lagi siaran di Enggak Pro dong, 1 Jakarta. Enggak. Ih, masih pengen siaran ya? Masih pengen banget tahu sebenarnya. Tapi gak apa-apa ini mengobati kerinduan. Kerinduan tinggal. Kerinduan yang mendalam. Nih gue lagu apa, nih dia lagu apa. Jadi duanya kagak nyambung. Gak nyambung. Kita gak match hari ini. Kita gak match hari ini, big match ya. Big match. Seperti biasa kalau misalkan udah ada video yang diupload di channel YouTube-nya Prodigy. Studio Prodigy harus Di lengkap. Studio Prodigy, betul sekali. Berarti ada profesi baru lagi nih. Ya, apakah itu profesinya teman-teman? Lu tadi pas opening lu kayak ini banget sumpah. Kayak acara plus 62. Karena emang saya isi Pak. Oh Anda ya isi Iya ya. Bapak. Coba lagi sedikit-sedikit. Gue kayak podcast di tempat gue malah. Ya udah, hari ini Ya. kita bakalan ngobrol dan mendengarkan cerita baru. Iya, tapi sebelumnya terima kasih untuk Fami Cafe yang tidak endorse kita ya. Lagi-lagi kita Kita setiap episode loh ada. Gue gak ngerti kenapa kita tuh se-edik ini sama, sorry, lo favoritnya Tomorrow. Oke, lo boleh di atas itu gak apa-apa. Boleh, Karena nggak ini apa-apa. dua produk ini juga tidak endorse Nah, kita. enggak kita lihat aja dulu mana yang duluan yang kita akan lebih angkat. Tapi masalahnya nih kita edik banget sama si kopi ini karena ini terlalu enak untuk harga Rp15.000. Iya, 17 mohon maaf. Oh 17.000. Iya. Oh di online lo. Kalau di online. Kalau gue makan langsung 15.000. Oh, iya. Berarti emang Gojek ngambil untung ya? Ya emang harusnya begitu Pak, iya. Bapak aduh. Ya, iya ngapain dia, kan dia usaha gitu ya. Harusnya tuh kalau misalkan di online harganya 20.000. Oke. Nanti ya kita boleh ngobrol 30 menit. Boleh. Kita sekarang lagi ngebahas soal antar makanan online. Antar makanan online. Apakah ini kita juga salah satu driver untuk makanan online food? Ini driver. Bukan. Oke, kita udah kedatangan Arif yang bukan Muhammad karena kalau Arif Muhammad ocong. Iya ya betul. kan? Arif Budiman mungkin ini. Arif Budiman, dia nggak berbudi. Dia gak berbudi. Anjing emang. Silakan perkenalkan diri lo. Gue bingung ngenalin diri lo. Nih kamera. Halo. Kenapa? Cek. Bunyi gak ini? Bunyi. Salah lo harusnya. Halo Perdana. dek gitu. Oh, halo dek. Tapi gue gak ada profesi. Kalau Ya, itu ya kan udah, profesi yang gak ada jabatan. Ya kan Ya lu enggak walaupun dong. gue tahu program lu udah bungkus. Lama ya kan. Banyak. Spontan. Bisa kali diadain lagi. Bisa ya? Kita yang komenin. Oh boleh juga tuh. Aduh gimana nih gue pengen ini nih. Nah gak tahu nih gimana coba. Rip lu. Kenalan dulu dia orang Oh belum iya kenalan. dia lagi kenal. Halo. Nama gue Arif. Gue seorang apa ya? Dibilang Kapiten. enggak juga. YouTuber. Cuman, YouTuber enggak juga. Selebgram. Enggak juga. TikTokers. Enggak Enggak, ada. karena Arif ini biasa bekerja di belakang layar. Nah. Tapi dia adalah sosok yang penting di beberapa karir-karir perdigitalan. Per digital. Ya, artis ada, pemerintahan ada. Wow. Gitu. Kemarin dia baru yang terakhir yang gue lihat story-nya dia ketemu Pak Jokowi langsung salaman. Iya. So bestie Demi banget, gue apa? bilang serius, gue bilang anjir so bestie Iya. banget anjir nih anak. Pak, ya Pak. Jadi profesi lu tuh apa Rif? Gak jelas. Saya orang biasa. Lu palu gada Iya kali makanya ya. gue bilang dia tuh udah pas banget di podcast ini karena dia memang the real orang biasa. Yes. Orang that's biasa yang mengerjakan pekerjaan luar biasa. Iya. Ya. Jangan gitu dan ntar gue tinggi. Iya. Terbang. Coba. Emang apa sih pekerjaan lo? Ini kan Iam tuh ngasih tahu gitu ya. Lu bisa salaman sama Pak Jokowi. Emang lu siapa? Mohon maaf. Enggak, jadi gue ceritain dikit. Jangan. Kan dia ini kisah Bukan, hidupnya bentar dia. makanya waktu itu kan Pak Jokowi lagi lewat. Dia lagi jadi manusia silver. Salamin. Sambil bawa drum. Kirain bawa karung. Enggak ya. Gimana Rif? Silakan Rif. Jadi saat itu lagi ada event tuh peresmian terminal. Oh, Jadi oke. saya salah satu orang desainer event itu sama multimedia. Wih. Oh, lu ngurusin multimedia. Multimedia. Wow. Jadi pada saat itu ya udah kan pada wireless pada banyak dimatiin tuh soalnya ada jumper, soalnya ada Pak Presiden tuh. Jadi ada kamera yang wireless kita yang dari jauh nge-shoot pada mati tuh.
Ya udah jadi Lu yang nguburin. enggak. Ya, Biarin aja. ditahlilin. Wirelessnya mati dikubur sama dia. Oke, terus. Ya udah sampai itu yang di kamera-kamera standby doang gitu. Ya udah lepas tangan lah. Ini tinggal ngalur aja Ya, acaranya kalau gitu. lu lepas tangan, kecelakaan dong. Oh, Ntar. iya. Ya terus kata gua teh, lu masih hidup. Ceritanya kayak gitu. Kata gua teh. Enggak, tapi gua gak bisa ngambil intisari kerjaan lu apa sebenarnya dari tadi yang lu omongin. Ya sebagai kayak monitoring lah ibaratnya saat di event ya Iya. di acara. Tapi yang di pra-event banyak kayak ngedesain, bikin konsep, segala Hacker. macem. Hacker, jangan ntar ya. ditandain. Boleh lah. Kalau yang tertarik mungkin untuk menggunakan jasa Arif di bidang multimedia bisa nanti follow di sini ya. Iya, kalau nggak DM tetap DM ke kita biar kita dapat hasil. Ya. Kalau Send bisa sih ya profit. sih, DM ke email kita dulu karena nanti akan ada pembagian. Pembagian kita. ada pembagian. potongan dulu. Iya, benar. manajemen. Semua yang sudah masuk ke podcast orang biasa ini udah langsung under manajemen kita. Dipaksa. Otomatis. Jadi meskipun belum ada AdSense, tapi tetap kita harus Tetap ada. kita harus ada. Pokoknya semenjak lo udah udah harus lo tanamin ya. Ketika lo udah masuk ke podcast ini ya, apapun job yang masuk ke lo harus ada potongan ke podcast. Betul. Karena berkat kita. Wah, terima kasih. Terima Berkat kasih. biasa. Kita balik lagi ngobrolin soal pekerjaan. Tadi kan yang berbau dengan event. Nah, selain itu ada nggak profesi lo? Karena kan ya palu gada ya. Jadi gue pengen tahu pekerjaan lain selain itu. Pernah striptis. Demi apa? Pernah di sisi. Ya boleh lah sekarang lah. Abis ini ada bintang tamu ya. Enggak. Apa pekerjaan? Gue seorang desainer. Oh jadi lu mendeklarasikan kalau lu adalah seorang desainer yang bisa mengerjakan multimedia. Bisa. Jadi semuanya yang related ke pekerjaan itu lo bisa Tapi mengerjakannya. desainernya tuh desain grafis ya. Desain grafis. Awas, desainer baju. Oh iya juga benar-benar. Iya, Terus. Terus konten kreator juga sempet bikin konten influencer, artis juga. Dan ada yang naik, ada yang viral ya waktu itu apa ya? Banyak. Banyak. Oh banyak, coba sebutin 25 diantaranya. Ada lebih banyak lagi nggak? Oh iya, emang lebih banyak dari itu Rif? Banyak. Asli, lu Asli. ngapain? Maksudnya lu mengerjakan apa untuk si content creator ini? Ya biasanya kayak brainstorm bikin konsep, bikin ide. Proposal gitu, enggak? Enggak. Oh enggak, Lebih terlalu jauh ke ya? kreatif lah gitu. Oh Jadi misalkan kreatifnya. ada tren, kita build sama produk gitu biasanya. Tapi kita nggak paksa orang buat nonton, walaupun itu iklan gitu. Orang pasti nonton sampai habis, padahal udah tahu, oh ini iklan, anjir. Tapi gue pengen Tapi nonton lu sampai habis. tonton gitu ya? Ada ketertarikan karena memang kalau zaman sekarang misalkan ada endorse ya. Terus kita kayak bener-bener kayak Hard pakai selling, ini hard gini-gini. selling. Orang tuh kayak Langsung "Apaan sih, anjir?" skip. Gitu. Oh lebih ke soft selling. Soft Coba selling. boleh disebutin gak sih artis-artis yang udah lu pegang? Yang pernah lu pegang? Ada kalau artis sih Denny Sumargo. Oh Densu Ya. juga? Pernah. Dia pernah di Densu. Lu pernah di Densu? Lu Pernah. bisa kali bikin ini gede juga kayak Densu. Makanya dia datang ke sini dia pengen ikut gitu. Tapi gue bilang ini belum dibayar. Ini kita semua masih free. Masih free. Paling kopi lah, kopi. Iya, Tomorrow bisa. Cafe. Gampang Tomorrow di depan. Di depan gampang. Terus Densu, lu pernah bantuin Densu. Terus siapa Terus lagi? Ivan Seventeen. Oh Ivan, oke. Terus kalau yang gede si ini Rike pernah. Rika Diah Pitaloka. Rike Diah Pitaloka untuk kampanyenya beliau. Sebelumnya. Oh sebelum. Wow banyak juga berarti Reza lu Surya ya. Reza Surya, influencer. Influencer. Alicia. banyak juga berarti ide-ide kreatif yang udah lu sumbangkan untuk mereka ya. Iya, tapi yang anehnya dia tuh kan nyumbangin ide-ide kreatif untuk konten kreator naik Ini semua. jangan curhat please ya. Enggak naik semua. Oke. Buat dia sendiri kagak. Ada. Di TikTok sih. Oh iya. Paling gede 23M. Hah ngapain lu? Serius? Iya, Yang ngelihat. Kok lu gak terkenal? ya kan. Ya kan belum tentu, mohon maaf nih yang M-nya.
Enggak, maksud gue kalau dia tahu terkenal nggak jadi deh podcastnya, mohon maaf ya. Bapak udah viral hari ini. Udah terkenal. Soalnya belum tentu nih yang FYP itu menjadi orang terkenal tuh belum tentu. Iya sama, gue pun berjuta-juta di yang nonton di TikTok tuh, ya gue juga masih orang biasa gitu. Gue juga gitu. Padahal gue gak pernah bikin konten tapi gue terkenal. Gimana? Di dating apps. Yang hijau atau yang kuning nih? Oh di dating apps yang isinya ini ya. Broker, enggak lagi lah. yang isinya cowok-cowok gym ya. Jangan dong, jangan. Foto-foto mirror Kenapa gue selfie gitu. tercemar di sini? Yang ini ya isinya yang gini ya. Enggak, gue udah lama tapi gue gak pakai dating apps, enggak, capek. Oh capek dicari ya? Iya. Oh capek nyari apa? Capek bayar. Soalnya kepo tuh kan. Capek bayar. Oke. Wah berarti apa ya, profesi ini memang banyak sih, apalagi sekarang ya yang kreatif ini. Tolong bisa berhenti. Bisa jangan Berisik ya Anda ya. Berisik loh ini, sampai kedengeran ke mic loh. Bener loh. Sampai di komen sama Teh Rike Diapitaloka loh. Anda di sini. Enggak dong. Makasih. Astagfirullahaladzim, makasih. Iya makasih. Enggak kan biasa kan gue ngatur keuangan juga di sini ya kan. Keuangan negara ya. Oke Rif, kira-kira ada nggak satu project lo yang bukan personal ya, satu project yang mungkin orang-orang tahu gitu, si projectnya apa yang pernah lo bantu? Kan Densu, maksudnya di Densu lo ide kreatifnya apa segala macam. Nah yang orang-orang tahu kalau itu tuh adalah Lo. Kayaknya nggak ada deh. Karena dia orang belakang banget. Iya, gue di belakang banget. Sampai konten yang pernah FYP di itu konten gue BTS gitu, BTS-in orang. Oh. Jadi gue nggak ada di frame. Jadi Gak ada di tahu. frame. Tapi itu biasanya apa? Konten apa? Isinya ngapain? Jadi kan gue ngonsepin ide tuh. Lu ngonsepin. Misalkan ada kalian nih modelnya, Iya. gua konsepin. Terus ya gue nge-tag segala macem. Tapi gue taruh kamera lagi di belakang. Kayak gitu. Iya bener kayak konsep BTS sih. Iya gitu. Cause in the sky tonight, itu BTS beneran. Apa sih? Jimin. Jin dan Jun. Jangan Jindanya ntar Harry yang marah. Oke kita tanya lagi, silakan Yam. Iya, apa ya? Ih Nggak, banyak tapi loh kan yang harus brand. maksudnya lu sebagai yang jadi istilahnya apa ya, back office lah ya. Yup. Bisa dibilang back office gitu. Lu pernah gak sih ngerasa, misalkan ada satu konten atau misalkan pernah gak ada kejadian ketika kontennya naik, tapi ya si artis atau si orang yang lu bikin konten ini kayak ya udah kalau biasa aja gitu loh. Kayak nganggep itu hal biasa aja sih, nggak Oh yang iya, enggak wah gitu kayak ya udah semua orang juga bisa melakukan itu gitu. atau dia merasa ya karena itu kan sebenarnya lu yang ngonsepin, tapi orang itu ngerasa ya itu karena guenya gitu. Iya, Ada gak sih? bukan pengalaman karena gitu? idenya, tapi karena talentnya siapa? Iya, Enggak sih. Oh enggak ada ya? Rata-rata pada ngeapresiasi gitu dengan dikasih makanan lah, bonus lah. Oh jadi lu gitu. dibayar cuma pakai makanan? Ya elah murah. Iya makanya. Rip nih GoPay 50.000. Iya bisa dia. Tapi ngomong-ngomong soal bayaran nih, ini lo boleh jawab atau enggak. Bayaran tertinggi dari lo menyumbangkan satu ide ke istilahnya ke klien lo paling tinggi dibayar berapa? Untuk satu ide ya, satu ide kreatif. Kalau ide ide biasanya relatif tuh dari kisaran 4 sampai 10 pernah. Wow. Tapi yang paling gede Ringgit? biasanya enggak sih. Itu dieksekusi. Rupiah. Oh, rupiah. Yang paling tinggi biasanya di programmer. Programmer. 15 ke atas bisa. Wow. Satu project doang? Satu project. Cuman project tuh tim tapi ini project Ya tapi gede, kan lu iya. tetap dibagi-bagi as personal Iya, gitu kan. Iya. Wow, pantesan kalau misalkan kita mau kerja sama selalu ratusan juta. Ya karena memang ada nilai, ada orang-orang yang memang menurut gue di dunia-dunia multimedia, sosial media, digital itu emang mahal-mahal. Karena memang ilmu mereka itu memang mahal. Iya, benar-benar karena apalagi di zaman sekarang gitu ya 2024. Lu ingin menuangkan ide yang beda dari yang lain ketika lu sendiri itu akan kesusahan. Yes. Beneran jujur Li, gue secara personal pengen punya satu ide yang beda dari yang lain. Itu kadang tuh kesusahan. Nah makanya rata-rata orang yang punya rejeki lebih dia pasti akan merekrut satu orang untuk menjadi kreatif
Dan memang harganya mahal. Jadi kalau lu mau punya orang kreatif dan lu berpikiran untuk membayar murah, ya jangan. Tapi gitu. lu pernah gak sih dibayar sama terima kasih? Banyak. Ya nanti sama kita. Sama kita. Ini salah satunya juga nih. Iya, nanti sama kita. Iya, ntar kita bikinin kontrak kok, tenang. Iya, oke. Akan dibayar sejumlah terima kasih. Iya sejumlah. Terima kasih lebih berharga loh daripada uang. Sejumlah terima kasih selama seumur hidup. Jangan dong. Tapi biasanya paling murah lu dibayar berapa? Atau mungkin sama barang gitu barternya atau gimana? Sama makanan. Dan Makanan? Iya. Makanan apa? Jadi Nasi kayak box? Nasi box itu makan siang kayak gitu. Lu ngerjain apa dibayar Ya, nasi box? paling kayak bikin story lah ibarat, tapi storynya keren kayak gitu. Oh oke. Soalnya gue tipikalnya kalau ngetek langsung tayang ibaratnya, jadi nggak ada post pro yang lama gitu. Jadi lu shoot langsung tayang. Jadi lu tukar pikiran dulu, maksudnya brainstorming dulu sama si artisnya, langsung eksekusi, langsung posting. Langsung posting. Oh wow. Oh wow. Murah sih kalau kayak gitu ya dengan dibayar nasi ya masih aja sih. Boleh ya enggak ya? Berarti dia magang aja di sini bayarannya. Tapi lauknya 2 ya. Ya lah mau 3 juga boleh. Enggak apa-apa lauknya 2 tahu tempe mesti di. kan penting 2 ya kan? Atau telur ceplok 2 boleh. Bener. Tapi itu kalau yang tadi ucapan cap hatur nuhun dan cap apa Terima namanya? kasih. Makanan tadi itu mungkin hanya untuk orang-orang terdekat kali Iya, ya. terdekat. Maksudnya enggak umum dong. Ya tahu-tahu ada yang datang, Mas Arif saya bisa minta tolong enggak gini. Pas sudah ini berapa Mas? Terima kasih. Lauknya 2 aja ya Mas. Tapi pekerjaan lo sebelumnya selain lo menjadi kreatif itu apa? Atau ada pekerjaan yang lain selain itu? Gak ada sih. Cuman di pas saat kuliah tuh gue ini doang dulu. Apa tuh? Kayak bisnis reseller baju tempo hari. Oh. Bajunya lu bikin sendiri atau? Bikin sendiri. Bikin sendiri, konveksi sendiri gitu. Iya, jadi kayak teman punya konveksi, kayak gue nge-branding gitu, ngedesain segala macam konsep. Tapi modal dari dia, gue cuman ini doang. Cuma ngedesain doang. Ngedesain sama konsep. Nanti bagi hasil Bagi biasanya. hasil. Oh, oke. Dan Arif ini kan asalnya dari Palembang. Palembang. Wong gitu, Wong gitu galuh. Makanya kan kelihatan kan kayak pempek. Apa bau? Gua baru mau ngomong kecut enggak ya? Lo mau nyobain dia? Rasanya kayak pindang patin. Emang udah Enggak. Masem. Kok gue tahu ya? kita ngomongin soal hal lain ya. Ini Ya. hal di apa? Yang berbeda gitu kan. Berbeza dengan yang dilakukan. Lu pernah coba-coba profesi lain nggak atau pekerjaan lain selain di ide kreatif ini? Go Boys mungkin atau apa? Gue pengen. Goblok. Dulu gue sempet tuh. Apa? Gabut, jadi gue sewa motor listriknya Grab. Terus? Lu Sam- ngapain? Nggak, karena gue gak ada kendaraan, jadi sewa aja motor gitu kan. Oke. Terus lu nge-grab? Enggak. Jadi dalam sebulan itu sampai yang abang-abang mentornya nelpon tuh, Mas nggak nge-grab ya? Kok nggak ada narikan satu sama sekali gitu kan? Enggak Mas, saya cuma ngambil motornya doang, nggak ada motor. Tapi lu diomelin? Enggak, yang penting bayar. Tapi Kecewa. motornya dibalikin lagi? Dibalikin. Enggak, Karena- jadi mungkin orang itu tadinya ngira lu nyewa motor itu tuh Untuk nyari narik. duit. Iya. Oh, Nggak belagu taunya Anda ya? enggak. Untuk narik nggak taunya enggak. Soalnya tempo hari mau beli motor kayaknya harus KTP Jakarta, KTP gue. Gue kan ini Palembang tuh, jadi kayak agak susah lah. Gitu. Emang begitu ya? Tahu. Emang Ya begitu emang ya sekarang? begitu cuy. Enggak emang dari dulu juga begitu. Soalnya kan mau kredit, Mau kredit. Iya, bukan Oh cash. kredit. Iya, mau kredit. Pantes ya, Sombong. emang ya. Mentang-mentang kalau beli sesuatu langsung cash and carry. Enggak, kan kalau saya ada yang beliin. Om Broto. Om Hans. Enggak bercanda. Enggak, maksudnya memang ini gue juga baru tahu sih informasi itu ternyata kalau misalkan mau kredit harus pakai KTP di Jakarta ya gitu. Ya iya. Gue pernah, gue mau ini juga motor sama. Kredit juga. Ya kan saya masih anak kos Pak. Iya, sama saya juga. Saya mau kredit nih tadinya kan daripada tuh motor diinin ke sini dari Bandung. Iya, jauh ya, Pak. Gak taunya harus KTP Jakarta. oke, Gitu. Sampai oke. akhirnya gue sakit hati terus langsung gue akan beli motor cash besoknya. Gue Di Bandung? Beli cash and carry. Oh di Jakarta. Di Bandung dong.
Gimana sih puyeng gue? Balik lagi ke Arif. Oke. Yuk beberapa pertanyaan terakhir. Iya, oke. Jadi Apa sih? Gue tahu dia kagak ada pertanyaan. Gue tahu banget. Dia udah ngestak banget. enggak. Karena kebanyakan pertanyaan di otak gue gitu. Rif, ada suka dukanya nggak selama lo menjalani profesi ini? Ya kadang ada duit, kadang nggak ada duit gitu. Itu doang Iya. suka dukanya. Dia kalau lagi gak ada duit susah dikontak. Oh bagus dong. Bagus dong. Menghilang. Pas waktu susah kita susah Iya. menemukan dia. Dia menghilang kalau lagi gak punya duit. Tapi pas giliran ada duit bener-bener menghilang. Emang hobi ngilang kayaknya. Jadi kalau ya. dia lagi bisa dihubungin ya lagi biasa-biasa aja. Gitu kan. Enggak. Tapi lu pernah kepikiran untuk nyoba stay di satu tempat nggak? Nggak freelance yang ngebantuin sana sini? Enggak sih. Tapi lu pernah dong. Paling lama setahun paling. Ya Di maksudnya mana itu kan tuh? pernah berarti. Di mana? Itu kemarin di Staf Ahli Bu Rike. Oh, oke terus lu nggak lanjut. Nggak. Biasanya nggak lanjut kayak gitu gara-gara apa? Lu nggak mau terikat apa gimana? Satu sisi nggak mau terikat tuh. Ditambah kayak saya bisa lebih gitu daripada di sini Oh, gitu. coba umur lo berapa? 28. Oh, bukan Gen Z lagi sebenarnya mah ya? Muka dia masih kayak 27 tapi. Enggak sih, gue pikir 35. Lebih tua. Iya, soalnya pemikiran-pemikiran kayak gini adalah pemikiran-pemikiran Gen Z cuy. Oh, iya, yang iya. dia nggak mau terikat, pengennya fleksibel waktu ketika. Dia mah bukan Gen Z. Emang songong aja gitu. Bukan Gen Z, ini Gen Z. Gen Z. Tapi lu laptop udah bener. Belum. Cuman ada pinjaman. Enggak tapi lo tau gak? Dia jago banget ngeditnya. Terus gue kaget kan dia ngedit itu pakai laptop yang udah lepas keyboard. Kosong. Jadi keyboardnya tuh rusak tuh, nggak bisa dipencet. Jadi daripada ganti mahal nih, mending gue beli yang laptop keyboard portable tuh, Iya. wireless. Jadi tinggal gue tumpuk, jadi lepasan gitu. Gue sampai kaget. Anjir sih gue nggak senyangka itu. Maksudnya lo editan lo kayak gini ternyata di balik itu perangkatnya seperti itu. Iya, oh pantesan klien gak ada yang mau. Tapi kan- Terlalu malu katanya. Iya, tapi kembali lagi itu masalah skill berarti. Betul. Ya, gitu. skill lah ya. Karena kan apalagi coba yang dicari. Kalau misalkan yang murah banyak. Tapi yang punya ability buat bikin si konten lo bagus ya jarang. Betul. Buat anak lo coba-coba. Caplang kali ya. Caplang dong. Rif, ada ini enggak? Ada kira-kira dalam waktu dekat lo akan melakukan sesuatu apa gitu atau mau ngelamar kemana atau apa gitu? Pengen di waktu dekat gue Iya. pengennya ini. Lamaran. Ngelamar anak orang. Iya. Udah ada calonnya? Ada. Oh, udah ada. Udah ada modalnya? Enggak ada, belum. Oh ya udah sih masih lama berarti. Yang kemarin gym bareng lo itu ya? Yang ototnya udah jadi. Oh, Yang ada kumisnya dikit. udah disahin emang di sini. Aduh. Ketahuan deh. Enggak, Enggak tapi dong. memang beneran ada planning untuk nikah Ada, secepatnya ya. ada. Bagus. Ya, salah dong. Harusnya lu planning untuk bekerja dulu. Lah kan dia udah Jangan kerja. menikah. Belum. Dikatain kerja sih belum. Tapi kan lu juga Tapi udah ada punya project. penghasilan. Ada. Oh tapi ada penghasilan tetap. Enggak tetap juga. Namanya project. Iya, Oh, iya. malah kadang-kadang suka WD. Tapi Tergantung investor. Iya benar. Tapi proyeknya gede-gede lah ya. Gede-gede. Udah lama nih gak jadi investor. Iya. Investornya buntu. Susah jual. Ya udah deh kalau kayak gitu ya karena ini, Ini belum selesai, parah banget udah di-cut. Ini ini masih, udah 35 menit loh. masih panjang waktunya Ya kan. udah lu nanya lagi berarti. Apa ya? Itu ini udah pas banget sesuai dengan profesi gitu Tapi kan. memang Arif ini tuh gue pernah kerja bareng sama dia. Bahkan dia tuh tahu kalau marah-marahnya gue lagi. menyeramkan ya. Udah Iya. kayak ibu kos lo nagih-nagih Nah, uang tapi kosan. ini kayaknya harus gue angkat sih di sini ya. Kasih. Kayak harus gue angkat ya. Maksud gue tuh punya event sama dia. Waktu itu kita di Solo ya. Iya di Solo. Nah, maksudnya gue juga kan nge-MC, ya kan? Lo juga nge-MC, ya kan? Harusnya kan kita ngedengerin brief orang yang punya acara dong, ya kan? Nah, gue tuh pernah sampai marah-marah, sampai maki-maki itu, sampai di clip on itu semua denger ya. Iya. Gue sampai maki-maki karena MC-nya terlalu inisiatif tapi kayak memang pengen dapat spot Show up. sendiri, show off gitu loh. Oh wow. Jadi konsep-konsep yang gue sama Arif udah bikin itu berantakan gara-gara MC-nya. Seriously. Terus gimana?
Ya dia lagi lu di FOH ya waktu itu ya. Iya di stage. Dia lagi di stage di FOH, gue lagi di belakang karena gue juga ngurusin keseluruhan. Oke. Gitu kan. Akhirnya gue lagi ngurusin tiketing. Oke nih udah mau ini terus ya otomatis gue pikir kan karena jadi dia yang tanggung jawab kan gue sama dia kan. Jadi udah tuh gue, Arif ini bagaimana? Gue maki-maki tuh semua. Sampai si MC-nya waktu itu gue tegur langsung ya. Karena gue kesel. Gara-gara itu itu konsep kita hancur semuanya. Untungnya acara masih jalan lancar. Maksudnya padahal kita udah brief. Iya, benar-benar gitu. Ya itulah sedikit cerita tentang Sedikit kerjasama intermezzo ya. gua dan Arif. Dan kita juga akan banyak lagi kerjasama lain ya. Yes. Gitu. Jadi memang untuk semua yang pengen menggunakan jasa MC, enggak promoin dia, pakailah kita. Ya. Gitu. Atau mungkin pengen jasa voice over, pakai kita. Pakai kita, harus pakai kita. Harus pakai kita. Atau mungkin juga butuh bahan untuk dicela, pakai kita. Kita Bahan nggak untuk- promoin dia aja. Iya. Bahan untuk gibah, pakai kita untuk menggibahkan Iya. seseorang. Kita jago. Udah. Nggak, tapi beneran kalau misalkan nanti butuh orang untuk ngerjain multimedia kalian bisa kontak ke Arif aja. Nanti Instagramnya gue suruh editor untuk taruh di sini ya. Yes. Gitu. Sama nomor rekening biar langsung transfer. Wow. Kalau nomor rekening lo ditaruh di sini, dihack orang. Iya benar. Ya kan gak ada isi. Jangan dong. Rekening Nui aja kalau gitu. Jangan. Oh, Lebih iya. jangan lagi ya. Lo karena kan kita kalau di podcast orang biasa ini kita selalu minta quotes of the day dari semua bintang tamu yang kita bawa ke sini. Lo sendiri quotes of the day yang lu banget. Apa ya? Kalau dari gue kan soalnya anak rantau nih. Gak ada siapa-siapa, gak ada keluarga lah ibaratnya. Yep. Jadi ilmu yang berharga bagi gue saat ngerantau tuh pada saat berkumpul sama orang-orang yang lebih dewasa gitu. Jadi kita bakal tahu nih pengalaman dia kayak gimana, solusi dia kayak gimana. Jadi bisa ngebuka wawasan kita buat jalan ke depannya gitu. Biar nggak salah. Jadi inti quotes-nya adalah Jadi Bergaulah sama orang tua. bergaulah sama orang tua. Jadi tambah Bergaulah, tua dong. bergaulah dengan orang tua. Oh Jangan iya. minuman. Oh. Oke. Jangan oke. minuman. Sama bergaulah sama orang tua enak ya. Iya. Agak teler sih emang. Jangan minuman. Minuman keras. Nah, harusnya si Akbar yang Iya nanti abis ini kita ini. bener. Ya udah yuk Oke, kita itu. ya udah ya oke. Mau kemana sih kamu? Ya enggak dong Buru-buru daripada kita brain freeze. Iya, kan? Brain tapi freeze. sebentar ya. Gue ada satu fakta. Kalau misalkan ini nggak bener, nggak usah kita masukin video ya. Kalau nggak salah bokap lu juga ini kan polisi ya? Polisi. Apa tuh? Iya bapaknya dia polisi udah gitu doang. Gak penting banget. Ya udah masukin. Oke terima kasih Arif. Terima kasih, Arif. Sama-sama. Seru banget Seru, profesinya seru. hari ini karena kita mendapatkan ilmu lagi, mendapatkan informasi lagi ternyata ada profesi kayak Arif ini gitu ya kan. Benar. Yang ternyata walaupun dia tidak istilahnya tidak ngantor, bukan tidak ngantor apa ya? Gak punya kantor. Tidak terikat Tidak oleh terikat. sebuah perusahaan. Tapi dia masih berpenghasilan dan memang ada terus gitu Ada proyeknya. terus gitu. Jadi kalau memang perempuan ini baiknya cari yang seperti dia. Apapun keadaan kamu dia akan ada terus. Rexona. Sedia setiap saat. Banyak sekali iklan hari ini ya. Di podcast kita terima kasih loh banyak banget ya. Oke kalau gitu terima kasih untuk semua yang udah nonton kita hari ini. Buat semua yang sudah subscribe juga terima kasih. Yang sudah like, komen dan juga sudah Udah nge-share. Terima kasih juga buat kru yang bertugas hari ini seperti Terima biasa kasih. ada kru dari Studio Pro Yeay. Ada Dudung is in the house. Ada juga Angga. Dan Ucup yang juga lagi izin hari Betul. ini. Ada teman-teman lainnya dan penanggung jawab. Lu boleh nggak nyebutin penanggung jawab acara? Boleh lah. Ya siapa? Jeffrey Jaya Saputra. Iya benar. Gue emang kesana juga, maksudnya penanggung jawab acara. Iyalah. Si Kalau acara ada ini yang adalah. gimana-gimana nggak suka ya legal dia yang turun. Ya udah kalau kayak gitu kita bertiga pamit sama Arif ya. Yep. Ketemu lagi dengan profesi berikutnya dengan cerita baru berikutnya. Tentunya hanya di mana? Podcast orang biasa. Karena yang viral pasti di mana-mana. Bye bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.